Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Aksiru minhuma fa inna iblis alaihi laknah. Akhlaqun nasa bidunub wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar." Rasulullah SAW beliau telah bersabda, hendaklah kalian selalu berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Zikir dengan kalimat tauhid, zikir dengan kalimat thayyibah, zikir dengan kalimat yang paling terbaik, yang paling terafdal, yang paling istimewa, yang paling berharga, nilainya lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Zikir dengan kalimat takwa, zikir dengan kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat yang dapat menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Jadi kata beliau, hendaklah kalian selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kata beliau, faksiru minhuma, perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah dan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar hendaknya kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Untuk kalangan umum minimal paling tidak mengucapkan la ilaha illallah setiap hari minimal 100 kali. Itu minimal banget. Dan itu untuk kalangan umum. Tapi kalau untuk orang-orang thariqah, di antaranya thariqah Qadiriyah Naksabandia, mengucapkan la ilaha illallah itu minimal setiap selesai sholat minimal 165 kali. Jadi sehari semalam minimal 825 kali untuk orang thariqah. Kalau untuk kalangan umum ya minimal 100 kali sekurang-kurangnya. Demikian pula beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk kalangan umum, kalangan am, bukan khos, bukan khusus, minimal 100 kali. Karena Rasulullah sendiri yang notabene beliau dijamin akan masuk surga, dan beliaulah orang yang paling pertama kali akan dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk masuk ke dalam surga. Kendati pun demikian beliau mengatakan, wallahi la anni astaghfirullah kulla yaumin bi atamarrah wa fi riwayatin ukhra 70 marrah. Demi Allah, kata beliau, setiap hari aku selalu beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Dan menurut hadis riwayat lainnya 70 kali. Itu Rasulullah yang notabene beliau tidak pernah melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, karena beliau dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Dan beliau orang yang paling pertama kali oleh Allah akan dipersilakan masuk surga. Namun kendati pun demikian beliau tetap beristighfar kepada Allah, memberikan contoh untuk umatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Nabi
keduanya. Perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Kenapa beliau memerintahkan demikian kepada umatnya? Alasannya kata beliau, fa inna iblisa alaihi laknah. Karena sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, iblis telah mengatakan ahlakun nasa bidunubi wal ma'asi. Aku akan membinasakan umat manusia dengan perbuatan-perbuatan dosa dan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya iblis akan terus menggoda, membujuk, merayu dengan tipu daya muslihat iblis. Iblis akan terus dengan tiada hentinya menggoda umat manusia yang beriman agar melakukan perbuatan-perbuatan dosa, agar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam rangka apa? Iblis menggoda manusia dalam rangka untuk membinasakan umat manusia, untuk menghancurkan kehidupan umat manusia, untuk merusak keimanan kita. Karena orang walaupun tadinya beriman, kalau terus banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan durhaka, perbuatan munkar, perbuatan zalim, nanti step by step, kolilan lama-kelamaan imannya akan keropos, imannya akan rusak, dan pada kalimatnya pada akhirnya imannya akan lenyap. Nah, ketika iman kita lenyap, iblis tangannya senang, berarti dia berhasil menghancurkan umat manusia. Berarti dia senang nanti di neraka punya banyak teman dari anak cucu Nabi Adam. Karena iblis itu punya dendam kesumat kepada Nabi Adam. Kata iblis, gara-gara Adam aku diusir dari surga, maka aku akan perintahkan kepada seluruh pasukanku, yaitu para syaitan, untuk terus sampai datang hari kiamat menggoda anak cucu Adam supaya mereka jadi pengikutku, supaya mereka menjadi teman-temanku nanti dalam neraka. Itulah alasannya kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Itu untuk membinasakan iblis. Jadi iblis itu dan seluruh pasukannya yang bernama syayatin atau syaiton itu mereka akan binasa dengan sababiah, dengan adanya kita banyak berzikir mengucapkan la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Hal ini diakui sendiri oleh iblis. Iblis mengatakan begini, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Akan tetapi kata iblis, umat manusia mereka membinasakan aku dengan ucapan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Inilah kalimat untuk membinasakan iblis, perbanyak la ilaha illallah dan perbanyak istighfar. Ini kata Nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, minimal paling tidak untuk kalangan umum. Disebutnya kaum am, kalangan umum. Agar hendaknya setiap hari minimal sekurang-kurangnya baca la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali. Tapi kalau untuk orang Thariqah, di antaranya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, mereka diwajibkan setiap selesai sholat 5 waktu mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 165 kali minimal, nggak boleh kurang. Kalau lebih banyak dari 165 itu lebih bagus. Alasannya, kenapa orang-orang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah diwajibkan mengucapkan la ilaha illallah setiap selesai sholat 5 waktu minimal 165 kali? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa enggak 100
Alasannya yang pertama, Rasulullah bersabda, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah sebanyak 5 kali. Jadi 33 ini dikali 5, hasilnya 165. Ini yang menjadi dasar, yang menjadi alasan kenapa orang thariqah Qadiyawiyah Sabaniyah diwajibkan berzikir mengucapkan la ilaha illallah setiap selesai sholat sebanyak 165. Itu alasannya. Yang kedua, karena kalimat la ilaha illallah ini itu masing-masing kalimat mempunyai nafsu huruf yang apabila nafsu hurufnya dari 4 kalimat yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah itu dijumlahkan, maka jumlahnya 165. Mari kita lihat. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada 4 kalimat. Kalimat pertama la, ini disebutnya la nafsul jinsi. Jadi menafikan, meniadakan jenis Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inilah. Kalimat kedua ilaha, artinya Tuhan. Kalimat ketiga illa, ini huruf pengecualian, artinya kecuali atau melainkan. Kalimat keempat Allah, la ilaha illa Allah. Ini dari 4 kalimat, masing-masing kalimat mempunyai nafsu huruf yang apabila dijumlahkan nafsu hurufnya berjumlah 165. Pertama la. La itu nafsu hurufnya 31. Kalau kita belajar ilmu falak tuh, abajadun hawakun atau yang ulama sahabatul koros dan seterusnya, itu juga banyak ada angka-angkanya. Nah, la itu nafsu hurufnya 31. Kemudian kalimat yang kedua ilaha, itu nafsu hurufnya 32. Kalimat yang ketiga illa, itu nafsu hurufnya 36. Dan kalimat yang terakhir lafaz Allah itu nafsu hurufnya 66. Maka dijumlah 31 ditambah 32 ditambah 36 tambah 66, jumlahnya 165. Atas dasar inilah maka orang-orang thariqah Qadiyawiyah Sabaniyah mereka selalu berzikir kepada Allah setiap selesai sholat 5 waktu minimal dengan ucapan la ilaha illallah minimal 165 kali. Jadi saat semalam itu berjumlah 825 kali. Itu nggak boleh ditinggalkan karena itu diwajibkan oleh gurunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan angka 165 ditulis dengan huruf Arab. Berarti dari sini 1, sini 6, di sini 5. 165. Diambil dari sini. 5 itu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kemudian yang kedua angka 6. Itu 6 itu rukun iman. Rukun iman jumlahnya 6. Kemudian angka 1 itu ihsan. Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama. Kan rukun agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, ihsan 1. Dijumlahkan 5 tambah 6 tambah 1 12. Ternyata 12 itu jumlah huruf yang ada pada kalimat la ilaha illallah. La itu 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf. Dijumlahkan. Nah, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 jumlahnya 12. Artinya apa? Artinya orang yang beriman supaya selamat dari godaan syaitan dalam tempo siang selama 12 jam jangan lepas dari kalimat la ilaha illallah, dan dalam tempo malam selama 12 jam juga jangan lepas dari kalimat la ilaha illallah, sehingga sehari semalam 24 jam itu dibentengi dirinya dengan kalimat la ilaha illallah, benteng pertahanan dari godaan syaitan. Dan memang kalimat la ilaha illallah ini kata Allah itu bentengnya Allah. Jadi Allah mempunyai benteng. Bentengnya Allah adalah kalimat la ilaha illallah.
Mari kita lihat keterangan hadisnya. Hadisnya hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan firman Allah tersebut tidak tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu namanya hadis kursi. Dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, seorang ulama besar ahli ilmu hadis. Hadis ini sanadnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, inna Allah ta'ala qala la ilaha illallah husni faman qalaha dakhala husni wa man dakhala husni faqad umina min ajabi rawahu Asakir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Ini kata Allah sendiri. Jadi Allah mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah. Kemudian kata Allah, maka barang siapa yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti ia sudah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, kata Allah, faqad umina min ajabi, maka sungguh ia akan diamankan, diselamatkan dari ajabku. Artinya, orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah nanti di akhirat oleh Allah diharamkan masuk neraka. Tapi tentu dengan syarat jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, terutama sholat lima waktu dan sholat sunnah. Karena sholat itu tiang agama, bahkan sendi dasar agama itu ada 3: sholat lima waktu, kemudian 2 kalimat syahadah, sholat waktu, dan puasa Ramadan. Ini 3 perkara menjadi sendi dasar agama. Nah, Rasulullah bersabda, inna Allah ta'ala qad aqama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengharamkan masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengharamkan tersentuh api neraka bagi orang yang beriman, yang selalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Yang lagi dalika wajah. Dia ucapkan kalimat itu semata-mata mencari ridho Allah. Tidak ada tendensi yang bersifat duniawi. Tidak ada keinginan-keinginan yang bersifat rendah, seperti ingin ini itu tidak ada. Semata-mata karena Allah. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku tuju. Aku berzikir mengucapkan la ilaha illallah bukan bertujuan untuk mencari kekayaan, untuk mencari ketinggian, kedudukan, untuk mencari kemuliaan, untuk mencari pujian. Tidak, itu semuanya kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridha Allah. Aku berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk mencari Allah. Ilahi ya Tuhanku ya Allah, anta maksudi, engkau yang aku tuju. Waridauka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Aku berzikir bukan mencari dunia. Mencari ridho, dunia ini kecil, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridho Allah. Kalau ridho, surga diberikan untuk kita. Abdini mahabbataka wa makrifatan. Berikanlah ya Allah kepadaku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan makrifat kepadamu, mengenalmu lebih dekat lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la itu hurufnya 31, ilaha 36, tadi terputar ya. Ilaha 36, illa 32, Allahu 66. Saya ulang lagi. La ilaha illallah terdiri dari 4 kalimat. Masing-masing kalimat jumlah naktu hurufnya sebagai berikut. La itu naktu hurufnya 31. Kemudian ilaha 36, illa 32, lafaz Allahu 66.
dijumlahkan 31 tambah 36 tambah 32 tambah 66, maka jumlahnya menjadi 165. Para jamaah, akan tetapi kalau kalangan umum ingin berzikir mengucapkan la ilaha illallah setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 165, itu harus ditalkin dulu oleh seorang guru mursyid, harus diijazah dulu, nggak boleh jalan sendiri nyelonong, nggak boleh, ditalkin dulu oleh seorang guru mursyid. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Rasulullah bersabda, "Ajarkanlah, talqinkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan mati di antara kalian. Disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, kita semuanya pasti akan mati. Nah, sebelum mati kita harus menerima pentalkinan kalimat la ilaha illallah dari seorang mursyid yang sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah." Gitu. Kalau umpama ditalkinnya ketika sedang sakarat, itu kurang tepat. Bahkan bisa dikategorikan terlambat. Orang kalau sedang sakarat baru talkinin, "Bah, ucapkan la ilaha illallah," atau kepanjangan bah, ucapkan bah Allah Allah, bah nyebut but. Orang sedang sakarat, sedang berada di alam metafisika, sedang berada, sedang masuk alam gaib, mana bisa mendengar pentalkinan dari orang hidup. Itu orang sedang sakarat, itu dia melihat alam lain yang dia lihat. Kalau dia di surga, dia lihat surga, udah diperlihatkan lewat tempat kembali ke surga. Caranya malaikat Jibril datang kepadanya membeberkan sayap kanannya. Di sayap kanan malaikat Jibril ini ada gambaran surga. Maka dia matanya melirik ke kanannya sambil tersenyum. Dalam bahasa tersenyum dia meninggal dunia. Kayak orang tersenyum mesem gitu. Karena dia sudah melihat tempat kembalinya di surga. Kalau orang tolih, orang durhaka, maka dia tempat kembalinya akan diperlihatkan oleh malaikat Jibril dengan cara malaikat Jibril membeberkan sayap kirinya. Di sayap kiri malaikat Jibril terdapat gambaran siksa neraka. Ini orang yang tersekarang dia berotot ketakutan, ngeri, dalam keadaan berotot dia dicabut nyawa. Enggak percaya, nanti juga deh, semuanya akan sekarang akan alami. Tapi kalau belum penasaran, itu sekarang ya kita sekarang aja. Kali penasaran itu kayak bukti gitu. Tapi nggak bisa, karena ajal sudah ditentukan oleh Allah. Allah nggak bisa. Kalau kita maksa pengen mati, kalau waktu mati nggak bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Jadi kalau umpama sedang sakarat baru ditakini. Ya kalau disalahkan jangan. Cuma itu diibaratkan seperti orang badannya udah basah kuyup baru nyari payung. Terlambat aku, kurang pas. Ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah sekarang mumpung lagi sehat, mumpung ucapan masih paseh, belum barelol, belum stroke. Ini udah stroke baru pengen ditalkin, ngomongnya juga nggak jelas. Terlambat. Sekarang mumpung sehat, ini udah mati ditalkin. Ya salah sih enggak, jangan disalahkan dia saja. Jadi sebelum nyawa kita diambil oleh malaikat Jibril, kalimat itu sudah tertanam, sudah isbat, sudah tertanam dalam hati yang paling dalam. Dengan cara ditakut oleh guru muslim. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sampai ini punya. Oh udah ya. Alhamdulillah. Jam boleh lewat 11. Memang saya jam berapa? Lewat 3. Waktu ini lewat udah ini ya. Udah lumayan ya. Jadi nggak usah ajan aja ya, nggak kumat aja ya. Ya. Jadi ajannya di masjid aja juga.
Sini Muhammad itu. Karena udah lambat ini lumayan nih. Jam 7 lewat 3, sekarang jam 7 lewat 12. Berarti berapa menit tuh? 9 lewatnya. Biasanya ini bunyi. Tadi bunyi nggak? Bunyi. Oh bunyi. Saya dengar tuh. Saking khususnya kali ya. Fokus ke kalimat la ilaha illallah ya. Sampai nggak kedengar sama saya. Demikian yang bisa kita bicarakan dalam